Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman, dan khususnya hari ini firman-Nya merupakan satu khotbah penginjilan. Dan sekarang itu kami secara khusus berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, yang mendengar khotbah ini, baik secara langsung maupun nanti melalui YouTube-nya, melalui makalahnya dan sebagainya. Biarlah mereka bisa mendengar dan mengerti Injil dan dibawa kepada Kristus dan diselamatkan. Tolong hamba menyampaikan firman dan Injil-Mu. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, dan ubahkan. Sehingga setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah semuanya dibungkus, dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar tanpa itu semua sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, Tuhan, berikan kami ketundukan, yang belum percaya untuk bisa percaya, yang sudah percaya untuk diteguhkan dan memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja dan kami mohon Kau kuatkan kami melalui godaan sang setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan tema menyia-nyiakan keselamatan. Kita tahu bahwa Kristus sudah datang dalam dunia menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Tapi kalau keselamatan yang sudah Dia sediakan melalui kematian dan kebangkitannya itu kita sia-siakan, kita tetap akan binasa dan masuk ke neraka selama-lamanya. Karena itu ini sesuatu yang harus sangat-sangat diperhatikan. Saya mengambil teks dari Ibrani 2 ayat 1-4. Kita akan baca lebih dulu ya. Karena itu kita harus lebih teliti. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya.
Saudara, di sini ada kata-kata keselamatan yang besar itu ya. Jadi ini yang akan saya bahas pada poin yang pertama, keselamatan yang besar. Saudara, mengapa keselamatan yang disediakan oleh Kristus itu disebut sebagai keselamatan yang besar atau yang sebesar itu? Ada beberapa alasan. Pertama, saudara, karena keselamatan itu bisa mengampuni dosa yang bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Mari kita melihat Yesaya 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Secara dosa yang bagaimanapun merahnya itu maksudnya dosa yang sangat-sangat besar, gitu ya. Tapi tetap bisa menjadi putih seperti salju oleh darah yang sudah Kristus curahkan di atas kayu salib. Sekalipun warnanya merah seperti kain kesumba, bisa menjadi putih seperti bulu domba. Jadi keselamatan ini bukan seperti katrolan pada rapat kenaikan kelas yang hanya mengatrol murid yang nilainya kurang sedikit. Saya tidak tahu ada yang pernah jadi guru atau enggak. Saya pernah jadi guru di Malang, guru agama. Dan kalau rapat kenaikan kelas tentu saja ikut dalam rapat. Nah, itu memang sudah ada suatu ketentuan. Kalau misalnya nilainya dia itu kurang sekian, saya lupa berapa, 6 atau 4, saya lupa berapa, maka dikatrol dan dinaikkan. Tapi kalau lebih dari batasan itu, ya dia naik. Jadi kalau nilainya kurang sedikit, maka dikatrol, diselamatkan ya. Dinaikkan kelas. Tapi kalau nilainya kurang banyak, tidak dikatrol dan tidak diselamatkan, tidak naik kelas. Tapi saudara, apakah Tuhan dalam mengampuni dosa kita itu juga seperti itu? Dosanya banyak, tidak dikatrol. Dosanya besar, tidak dikatrol. Dia tidak selamat. Dosanya kecil dikatrol, dosanya sedikit dikatrol dan diselamatkan. Sebetulnya tidak ada orang yang dosanya kecil ya. Semua orang pernah dosa besar dan tidak ada orang yang dosanya sedikit. Semua orang dosanya banyak. Tapi tetap banyak, ada yang lebih banyak lagi. Sebetulnya semua banyak. Seandainya Tuhan main katrolan seperti itu, yang sedikit dikatrol, yang banyak tidak dikatrol, saya kok yakin bahwa semua tidak dikatrol. Setidaknya untuk diri saya yakin saya tidak dikatrol. Karena makin saya banyak mengerti firman, makin saya tahu begitu banyak dan besar dosa-dosa saya. Dan kalaupun saudara tidak mengerti banyak firman, dan saudara mengira dosa saudara sedikit dan kecil, tetap yang jadi hakim kan Allah. Dia yang tahu, oh kamu bukannya sedikit dan kecil, kamu besar dan banyak juga. Jadi akhirnya tidak ada yang dikatrol, tidak ada yang selamat. Dan semua kita masuk neraka. Mari kita melihat kata-kata dari Albert Barnes ya. Itu maksudnya keselamatan itu ya. Itu besar karena itu menyelamatkan dari dosa-dosa yang besar.
itu disesuaikan untuk membebaskan dari semua dosa. Tak peduli betapa serius atau beratnya. Semua, banyak sedikit semua. Besar atau serius atau kecil, semua. Pikirkan saudara. Sudahkah saudara ampuni? Dosa saudara itu banyak dan berat. Tanpa pengampunan atau keselamatan yang Kristus berikan, saya masuk neraka selama-lamanya, dan itu penderitaan yang luar biasa yang tidak ada akhirnya. Yang kedua, kenapa disebut keselamatan yang besar? Karena dilakukan dengan pengorbanan yang besar, yaitu dengan cara Allah berinkarnasi menjadi manusia, lalu menderita dan mati di kayu salib untuk memikul hukuman yang seharusnya adalah bagian kita. Jadi dia menggantikan kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia menggantikan kita. Dia yang memikul hukuman kita. Dan kalau hukuman kita sudah dipikul dia, kita tidak bisa dihukum lagi. Sama seperti kalau kita punya hutang, tidak peduli hutangnya 1 miliar atau 1 triliun, kalau ada orang sudah bayar lunas, kita tidak bisa ditagih lagi. Juga kebangkitannya itu membuktikan bahwa upah dosa ialah maut itu sudah dibereskan. Dan karena itu memang kematian pertama ada, tetapi tidak ada kematian kedua, yang adalah neraka. Jadi ini alasan yang kedua kenapa disebut dengan keselamatan yang sebesar itu. Cara pengorbanannya ini bukan main. Allah punya cuma satu anak tunggalnya, dan dia serahkan menjadi manusia, dikhianati, ditangkap, dicambuk sampai hancur, disalibkan. Suatu cara kematian yang paling menyakitkan. Untuk bisa menyelamatkan kita. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Mengapa disebut keselamatan yang sebesar itu? Karena keselamatan atau pengampunan itu menyelamatkan kita dari hukuman yang sangat mengerikan di neraka. Kalau saudara belum tahu betapa mengerikannya neraka, lihat pada channel YouTube saya, Surya Salih. Ada khotbah tentang neraka. Ada yang cuma 1 session, ada yang banyak session. Yang satu session sudah cukup untuk melihat betapa mengerikannya neraka. Dan sekali sudah masuk ke sana, tidak ada jalan kembali. Albert Barth mengatakan, itu besar karena menyelamatkan dari bahaya yang besar. Bahaya dari suatu neraka yang kekal, yang menyerang atau mengancam jalan dari setiap orang. Kalau saudara cuma punya bahaya kecil ya flu itu juga bisa bahaya ya. Flu bisa membunuh orang bahkan ya. Atau kalau sekarang COVID, ya COVID yang Omicron ini tidak terlalu membahayakan, sekalipun penularannya lebih hebat. Nah, kalau ada seseorang menyelamatkan saudara dari flu atau COVID yang ringan ini, maka itu bukan suatu keselamatan yang besar. Tapi kalau ada orang menyelamatkan saudara dari COVID yang Delta dulu,
Pada saat saudara sudah megap-megap, tidak bisa bernafas, sudah diselamatkan. Atau saudara kena kanker stadium 4 dan sudah diselamatkan. Atau sudah kena penyakit-penyakit yang lain yang mematikan dan sudah diselamatkan. Maka itu ada keselamatan yang sangat besar. Kita diselamatkan bukan dari hukuman penjara di dunia ini. Kita diselamatkan dari hukuman yang sangat mengerikan di neraka. Dan karena itu ini disebut keselamatan yang sebesar itu. Alasan yang keempat, mengapa disebut keselamatan yang besar? Karena keselamatan itu membuat kita tidak jadi masuk neraka. Padahal sebetulnya harusnya semua kita tanpa kecuali masuk neraka. Tapi tidak jadi masuk neraka karena penebusan Kristus itu. Tetapi masuk surga. Dan itu semua dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu maksudnya tanpa perbuatan atau usaha kita. Dan tanpa hukuman apapun. Kita tidak percaya api pencuciannya. Ada agama-agama yang percaya orang-orang yang baik pun karena punya dosa masuk neraka sebentar sebagai hukuman dosa yang sedikit itu. Lalu setelah itu diangkat masuk ke surga. Sebenarnya orang-orang yang jahat, tetap ada kebaikan masuk surga sebentar. Lalu masukkan neraka selama-lamanya. Kalau saudara pernah membaca cerita tentang Mahabharata dan sebagainya itu, maka saudara tahu cerita itu mengajarkan demikian. Dan gereja Roma Katolik percaya api penyucian. Karena hidup kita tidak sempurna dan ada dosa-dosa, maka tidak bisa langsung masuk surga. Masuk api penyucian dan itu bisa lama. Bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dan rasa sakitnya api penyucian sama dengan neraka. Bedanya cuma neraka itu kekal, api penyucian tidak. Kita tidak percaya omong kosong itu karena tidak ada dasar Alkitab apapun. Dan kita percaya kita masuk surga, tidak masuk neraka dengan cuma-cuma. Karena keselamatan itu hanya oleh iman saja. Semboyan reformasi sola fide, only faith, hanya iman. Tanpa perbuatan, tanpa usaha kita. Maka cuma-cuma. Gereja-gereja mengajarkan keselamatan karena iman plus perbuatan adalah gereja-gereja yang sesat. Dan itu bukan gereja di hadapan Tuhan. Itu Injil yang berbeda, itu Injil yang lain. Nah, sampai di sini saudara 1, 2, 3, 4, semua ini memang menyenangkan, bukan? Tapi jangan senang dulu. Karena besarnya keselamatan mempunyai konsekuensi. Perhatikan kata-kata dari John Calvin di bawah ini. Allah memang menghendaki karunia-Nya dinilai oleh kita menurut nilainya. Makin berharga karunia itu, makin jelek atau hina rasa tidak berterima kasih kita pada saat kita tidak menghargainya. Singkatnya, kerasnya pembalasan Allah terhadap semua orang yang menghina atau memandang rendah Injil akan sebanding dengan kebesaran Kristus. Makin besar karunia itu, keselamatan yang dikaruniakan itu, makin jelek atau hina rasa tidak berterima kasih kita pada saat kita tidak menghargainya atau sekadar mengabaikannya. Tidak usah kita menghina, tidak usah kita mencaci maki, menghujat, membunuh, memberita Injil, tidak perlu. Cukup kita cuekin saja.
maka makin jelek atau hina rasa tidak berterima kasih kita pada saat kita tidak menghargainya. Dan dia mengatakan kerasnya pembalasan Allah terhadap semua orang yang menghina atau memandang rendah Injil akan terbanding dengan kebesaran Kristus. Kristusnya besar, saudara. Kalau sebanding dengan kebesaran Kristus, pembalasan Allah itu luar biasa hebat. Kita sering mendengar Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Allah itu sabar, Allah itu sabar, Allah itu sabar, dan sebagainya. Tapi ingat ya, dia bukannya makasih, dia bukannya sabar. Dia juga suci sehingga dia benci dosa. Dia juga adil sehingga pasti menghukum setiap manusia berdosa. Jadi hukuman dijatuhkan itu pasti. Cuma ada dua kemungkinan. Apakah diterima oleh penggantinya, penebusnya, yaitu Yesus, maka kita bebas. Atau kalau tidak punya juru selamat, tidak ada yang menanggung, diterima oleh orangnya yang berbuat dosa. Dan ada kemungkinan ketiga. Saudara yang punya juru selamat, dosa sebesar apa, diampuni. Saudara yang tidak punya juru selamat, dosa sekecil apapun, sesedikit apapun, saudara masuk neraka selama-lamanya. Anugerah keselamatan ini memang luar biasa besarnya. Tapi ingat, itu memberikan konsekuensi yang berat. Yaitu kalau keselamatan itu saudara sia-siakan, maka pembalasan Allah nanti juga akan sangat besar. Dan terus saya berikan tema menyia-nyiakan keselamatan. Ya, kalau saudara sia-siakan keselamatan itu, pembalasan Allah itu akan sangat besar. Allah yang maha suci, murka terhadap dosa, Allah yang maha adil. Pada saat pengakhir zaman, maka tidak akan ada lagi kasihnya kepada orang yang tidak punya juru selamat. Yang ada murka, keadilan, penghukuman yang hebat, dan bersifat selama-lamanya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, menyia-nyiakan keselamatan. Ini bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah menyia-nyiakan keselamatan pada waktu itu ditawarkan kepada kita. Dan yang kedua adalah menerimanya atau seolah-olah menerima, tapi lalu lalai memeliharanya sehingga diri kita hanyut di bawah arus. Jadi kalau yang pertama itu tidak menerima sama sekali. Yang kedua kelihatan menerima mula-mula, tapi lalu lalai dalam memelihara sehingga hanyut. Dan ya, yang pertama maupun yang kedua, dua-dua akhirnya tidak selamat. Tapi tetap dua kelompok ini berbeda dalam sikapnya pada waktu keselamatan ditawarkan kepada dia, pada waktu Injil diberitakan kepada dia. Kita bahas yang pertama, menyia-nyiakan keselamatan pada waktu ditawarkan. Tentang kata menyia-nyiakan dalam ayat 3. Thomas Hewitt, saya tidak tahu nama ini bacanya gimana ya, berkata sebagai berikut. Si pengarang tidak berkata, jika kita menolak, tetapi hanya berkata jika kita mengabaikan atau menyia-nyiakan. Tetapi yang terakhir dengan cepat membawa kepada yang terdahulu. Dan sebetulnya menyia-nyiakan atau mengabaikan itu sama saja dengan menolak. Cuma menolak itu lebih keras gitu ya. Sama saja dalam arti dua-duanya tidak menerima. Menyia-nyiakan juga tidak menerima, menolak lebih-lebih lagi. Jadi saudara, hati-hati pada waktu saya mendengar Injil ya. Jangan pikir yang masuk neraka itu orang yang menolak, yang membunuh penginjilnya, yang mencaci maki, menghujat, dan tidak. Memang mereka masuk neraka, tapi bukan hanya mereka. Yang mengabaikan, cuek pada penginjilan itu,
Injil ya, tapi hatinya sama sekali tidak iya. Itu tetap sama dengan penolakan. Mungkin lebih halus, tapi tetap penolakan. Hewet menambahkan bahwa kata Yunani yang digunakan di sini sama dengan yang digunakan dalam Matius 22 ayat 5, di mana tamu yang diundang itu dikatakan tidak mengindahkan undangan itu. Coba kita lihat Ibrani 2 ayat 3 tadi lebih dulu ya. Menyanyiakan, neglect, ini mengabaikan ya. Ameleo. Ya. Sekarang kita lihat dalam Matius 22 ayat yang ke-25. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya. Kalau King James made light of it, apa yang meremehkan atau memandang ringan begitu ya. Ini juga ya. Ini paid no attention, tidak mempedulikan. Ini juga paid no attention, tidak mempedulikan. Made light of it. Ini kata yang digunakan adalah sama, ameleo. Ya, to be careless of, to neglect, mengabaikan. Jadi memang kata Yunaninya sama. Dan kalau saudara membaca Matius 22 itu suatu perumpamaan ya. Ada orang-orang yang diundang, alasannya ini, alasannya itu. Pokoknya tidak mengindahkan undangan itu, maka itu membuat yang mengundang itu murka. Jadi bukan hanya menolak dengan cara keras, tapi mengabaikan dengan alasan-alasan, mengabaikan dengan halus, itu tetap membuat orangnya masuk neraka. Calvin mengatakan bukan hanya penolakan terhadap Injil, tetapi juga pengabaiannya layak mendapat hukuman yang terberat. Saudara menolak, mungkin tidak kalau saudara ada di gereja. Tapi mengabaikan bisa. Di gereja dengan Injil, omongannya pendeta. Bukan omongannya pendeta. Ada ayat-ayatnya. Ini adalah firman Tuhan. Mengabaikan kata-kata firman pendeta yang betul-betul punya dasar Alkitab. Sama dengan mengabaikan firman Tuhan. Dan mengabaikan firman Tuhan sama dengan mengabaikan Tuhannya sendiri. Tidak heran kalau hukumannya sangat berat. Lalu saya lanjutkan, editor dari Calvin Commentary menambahkan bahwa menyanyiakan berarti not to care for, tidak mempedulikan atau tidak mengurus. Tidak mempedulikan atau tidak mengurus keselamatan kita berarti menyia-nyiakan atau mengabaikannya. Karena Bible Commentary, biarlah orang yang mengaku Kristen ingat bahwa mereka akan tidak mendapatkan keselamatan jika mereka semata-mata mengabaikannya. Lalu dia memberikan ilustrasi, saudara. Seperti petani akan kehilangan tuaiannya hanya oleh pengabaian. Dia nanam padi dan sebagainya, saudara. Tapi dia abaikan. Dan disirami, onak duri dan sebagainya dibiarkan. Ada hama, ada apa dibiarkan.
maka dia kehilangan tuayannya hanya oleh pengabaiannya. Tidak usah dia bakar sendiri, ladangnya tidak perlu. Hanya cukup diabaikan. Dan contoh yang lain, seperti seorang pengusaha akan menjadi bangkrut hanya oleh pengabaian. Saya tidak ngerti dengan pengusaha-pengusaha zaman sekarang atau pemilik restoran yang pokoknya pegawainya malas-malas dan hanya rajin kalau bosnya ada. Sekarang zamannya ada banyak CCTV, pasang CCTV, maka dia bisa melihat pegawai mana yang layak dipertahankan dan yang mana yang sebetulnya harusnya dipecat. Kalau pengusaha itu lalaikan, pegawai mau kerja baik, pegawai tidak mau kerja ya baik, pegawai melayani langganan baik, pegawai tidak melayani langganan juga baik, maka dia akan kehilangan semua langganan dan sebagainya, dan akan menjadi bangkrut hanya oleh karena pengabaian. Dan contoh ketiga, seperti seorang pelajar akan melucuti dirinya sendiri dari pencapaiannya hanya oleh pengabaian. Oh, terdaftar di sekolah, mau belajar kayak mau mahasiswa kayak, tapi dia abaikan jamnya kuliah, dia anak kuliah, mestinya belajar, dia anak belajar, menghadapi ujian, dia santai-santai saja, tidak pedulikan. Maka saudara, dia pasti drop out. Jadi 3 hal ini dijadikan sebagai suatu ilustrasi gitu ya. Lalu sambungannya, demikianlah jalan yang paling pasti untuk mencapai kehancuran jiwa yang tak bisa disembuhkan atau diperbaiki adalah hanya dengan mengabaikan keselamatan yang sebesar itu. Saudara sudah menyadari, saudara, bahwa keselamatan yang besar itu hanya cukup saudara abaikan. Maka ini membuat saudara gagal selamat. Sebetulnya ya tidak pernah selamat. Jalan yang paling pasti untuk mencapai kehancuran jiwa yang tidak bisa disembuhkan atau diperbaiki hanya dengan mengabaikan keselamatan yang sebesar itu. Ada Injil masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan seterusnya. Ada firman Tuhan tidak didengarkan, ada makalah tidak dibaca, khotbah masuk YouTube tidak ditonton juga. Hanya kalau ada makanan di gereja, wah datang rame-rame. Makanya Natalan biasanya datangnya banyak. Saudara tidak mengabaikan makanan. Saudara mengabaikan keselamatan. Saudara tidak bisa lebih goblok dari itu. Ini membuat saudara masuk neraka. Kalau saudara tetap tidak pedulikan kata-kata saya, jangan salahkan siapapun kecuali diri saudara sendiri pada saat saudara sudah sampai di neraka. Untuk menteri, ribuan orang yang rajin pergi ke gereja mengabaikan Injil. Karena kasih pada dunia dan kejijikan diam-diam terhadap Kristus dan salibnya. Ya, dia pergi ke gereja mungkin karena ajakan teman, atau karena ya turun-temurun sudah Kristen, atau termasuk suatu suku yang Kristen, bisa Ambon, bisa Batak, bisa orang Kupang, bisa orang Papua, turun-temurun Kristen, ya sudah pergi gereja. Tapi dia abaikan Injil. Jadi mengasihi dunia. Dan diam-diam dalam dirinya ada kejijikan terhadap Yesus dan salibnya. Saudara, tidak ada gunanya rajin pergi ke gereja. Tidak ada gunanya dibaptis.
bahkan dibaptis ulang secara gila, percik tidak cukup, tidak sah, harus diselam, seleman 1000 kali. Yang menyelamatkan kita itu bukan baptisan. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman kepada Kristus. Kalau Injil saudara abaikan, saudara boleh dibaptis 1000 kali, saya tetap masuk neraka. Saudara, apakah saudara peduli pada keselamatan saudara? Atau apakah saudara mengabaikan atau tidak peduli pada keselamatan saudara? Ingat bahwa pergi ke gereja, bahkan aktif di gereja, belum tentu berarti bahwa saudara peduli dan mengurus keselamatan saudara. Ingat juga bahwa bukan penolakan terhadap Injil saja yang akan menyebabkan penghukuman, tapi juga penyanyian atau pengabaian terhadap Injil. Jadi jangan merasa aman atau sudah selamat hanya karena saudara adalah seorang simpatisan Kristen, sudah pergi ke gereja dan sebagainya. Saudara mungkin tidak memusuhi Injil atau Yesus, tetapi kalau saudara mengabaikan Injil atau Yesus, maka saudara tetap akan dihukum. Tidak memusuhi, tidak pernah maki-maki, tapi tetap tidak peduli juga. Tidak. Pokoknya mengabaikan. Tetap akan dihukum. Saya mungkin tidak mengabaikan gerejanya. Wah, gereja mau nyumbang, saudara. Saya mungkin lebih tidak mengabaikan penderanya karena kenal, wah, tambah sungkan lagi. Saya mungkin tidak mengabaikan jemaat Kristen yang lain dan sebagainya. Tapi kalau saya mengabaikan keselamatan atau Injil atau Yesusnya sendiri, maka saudara pasti akan binasa. Hanya dengan mengabaikan keselamatan, maka kita akan binasa atau masuk neraka. Jadi saudara, untuk bisa binasa atau masuk neraka itu, tidak dibutuhkan dosa-dosa yang hebat. Tidak butuh saudara jadi pemerkosa, penculik, lalu pemerkosa anak atau child abuse, child sexual abuse. Tidak dibutuhkan dosa-dosa model seperti itu. Tidak dibutuhkan saudara menjadi teroris. Tidak dibutuhkan saudara menjadi penjual narkoba. Tidak dibutuhkan dosa-dosa yang hebat, pembunuhan, berantai, dan sebagainya. Cukup abaikan keselamatan. Tidak peduli saudara hidup sebaik mungkin. Saudara akan binasa dan masuk neraka. Sekarang kita lihat kata-kata Albert Barnes lagi. Tidak dibutuhkan dosa-dosa yang besar untuk menghancurkan jiwa. Suatu pengabaian semata-mata akan menghancurkannya dengan sama pastinya. Seperti kejahatan-kejahatan yang kejam atau mengerikan. Setiap orang mempunyai hati yang berdosa yang akan menghancurkannya, kecuali ia melakukan usaha untuk diselamatkan. Dan karena itu, bukan hanya orang-orang yang sangat berdosa saja yang ada dalam bahaya. Yang ada dalam bahaya adalah orang yang mengabaikan jiwanya. Apakah ia seorang laki-laki yang bermoral atau tidak bermoral? Seorang perempuan yang ramah atau seorang perempuan yang melakukan kesia-siaan dan kejahatan? Baik jahatnya dia itu tidak terlalu punya andil apa-apa, saudara. Kan dalam mata Allah semua jahat total. Tapi kalau orang itu mengabaikan jiwanya, maka dia ada dalam bahaya yang sangat besar. Dia jangan berpikir, oh itu maling masuk penjara, wah masuk neraka nanti. Itu rampok, bunuh orang, wah itu masuk neraka nanti. Oh, itu sudah ngerampok, merkosa lagi, bunuh lagi yang diperkosa, wah itu masuk neraka nanti. Jangan tuding-tuding orang lain, saudara. Orang lain itu memang jahat, saudara juga jahat. Tidak ada orang tidak jahat.
kecuali Yesus. Saudara, hati-hati dengan kata-kata yang saya garis bawahi ya. Melakukan usaha untuk diselamatkan ini, maksudnya bukan berbuat baik supaya selamat karena kita tidak percaya keselamatan karena perbuatan baik ya. Tetapi datang kepada Kristus supaya diselamatkan. Kalau saudara membaca koran tentang pembunuhan-pembunuhan yang kejam, maka saudara mungkin beranggapan bahwa pembunuh-pembunuh bejat itu pasti masuk neraka. Tapi ada dua hal yang perlu diingat. Orang sebejat pembunuh-pembunuh itu pun akan selamat. Kalau ia mau datang kepada Kristus, ingat bahwa keselamatan itu besar. Kata maunya ini yang lebih baik dibuang daripada dianggap saya setuju dengan free will. Seandainya Hitler, Kim Jong-un, Putin, dan sebagainya itu Xi Jinping datang kepada Kristus. Tidak peduli mereka jahatnya bagaimana dan bunuh banyak orang. Mereka selamat. Karena ingat bahwa keselamatan itu besar. Itu sudah kita bahas pada poin pertama tadi. Kedua hal yang perlu diingat, bukan hanya orang-orang sebejat itu yang akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Biarpun saudara mungkin tidak pernah melakukan dosa-dosa sebejat itu, tidak pernah bunuh orang secara fisik, tidak pernah perkosa orang, tidak pernah berzina secara fisik, tapi bunuh secara pikiran pernah, bukan? Karena benci itu pembunuhan. Memandang seorang perempuan dan menginginkannya, itu perzinahan dalam pikiran atau dalam hati. Jadi saudara tetap adalah orang yang berdosa. Sehingga kalau saudara mengabaikan keselamatan atau Injil atau Yesus, saudara juga akan masuk ke dalam neraka. Dan itu sekali untuk selama-lamanya. Atau jalan masuk atau jalan keluar. Yang kedua, saudara, hanya di bawah arus ini ada dalam ayat 1, kita baca sekali lagi. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanya di bawah arus. Dari ayat 1 ini terlihat bahwa kalau kita memperhatikan firman dengan lebih teliti, atau dengan kata lain kita terus berpegang teguh pada firman, kita tidak akan hanyut. Tapi sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan firman atau mulai mengabaikan firman, maka kita akan hanyut di bawah arus. Jadi saudara perhatikan firman. Ada yang ngantuk sekarang ini? Perhatikan firman. Perhatikan dengan teliti dan berpegang teguh pada firman supaya saya tidak hanyut. Kalau turuti ngantuknya, turuti tetangga yang ngomong-ngomong, saudara sangat potensial untuk dihanyutkan. Tahu bagaimana rasanya hanyut? Masuk saja ke dalam sungai yang sangat deras. Kalau perlu yang bentar lagi ada air terjunnya. Atau kalau saudara mungkin pernah disapu oleh tsunami, itu hanyut. Sangat tidak menyenangkan. Sekarang buat komentari. Hanyut dari Kristus adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ini disebabkan satu, karena seseorang tidak selalu tertambat kepada Kristus pada waktu ia dibawa kepada Kristus. Berarti ini Kristen cuma abal-abal. Injil ya diajak ke gereja mau, dibaptis mau, tapi hatinya sesungguhnya tidak pernah percaya. Yudas itu ikut ajaran Kristus 3,5 tahun. Dari jelas mendengar Injil, melihat mujizat-mujizat Yesus yang luar biasa, melihat kesucian hidup Yesus yang luar biasa, kelihatannya sama dengan 11 murid yang lain, tapi hatinya tidak pernah tertambat kepada Kristus.
sekalipun dia punya kedudukan rasul. Kalau rasul bisa begitu, apalagi pendeta, apalagi jemaat biasa. Kami menganggap ini sebagai doktrin perjanjian baru, bahwa orang percaya yang sejati tidak bisa terhilang. Bahwa keselamatan yang ia terima karena iman dalam Kristus adalah untuk selamanya. Kekuatan Kristus untuk menyuplai semua yang diperlukan untuk keselamatan merupakan jaminan untuk hal itu. Lalu mengapa orang-orang yang mengaku Kristen ini diperingatkan juga tidak hanya dari Kristus, adalah mungkin untuk dibawa kepada Kristus tanpa dicangkalkan kepada dia. Jadi hanyut ini hanya berlaku untuk orang Kristen yang abal-abal. Kristen sejati sudah dikatakan tidak bisa terhilang. Banyak pengaruh bisa membawa seseorang dekat kepada Sang Penebus, sekalipun antara dia dan Kristus tidak ada persatuan yang hidup. Banyak pengaruh itu misalnya pengaruh dari keluarga, pengaruh dari suku bangsanya, pengaruh dari teman, dan terutama pengaruh dari pacar. Pacarnya Kristen, ya sudah jadi Kristen. Ini mengikuti pacar, bukan mengikuti Kristus. Saya lanjutkan, dan selama air pasang mendorongnya ke arah itu, keselamatannya tidak akan dicurigai bahkan oleh dirinya sendiri. Tapi pada waktu air surut, maka ketidakadaan persatuan ini akan menjadi nyata, dan ia akan hanyut dan terhilang. Yang tidak diberikan ilustrasi tentang kapal atau ya perahu lah ya. Kalau perahu itu sedang air pasang, tidak akan dia terhanyut ke sana. Dia terdorong ke arah pantai. Tapi pada waktu airnya surut, maka pelan-pelan dia ngikut, maka dia akan hanyut dan terhilang. Yang kedua, karena arus kuat yang melawan, cenderung memisahkan seseorang dari Sang Juru Selamat. Kadang-kadang harus membawa kepada Kristus. Ada problem, kita berdoa, harus membawa kepada Kristus. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kesukaran-kesukaran terjadi, dan memang kesukaran itu ada yang orang yang dapat kesukaran datang kepada Kristus, tapi ada yang kesukaran lalu lari dari Kristus. Angin pencobaan bertiup. Angin air pasang dari kebiasaan duniawi naik, kekuatan yang tidak terlihat dari kecenderungan yang bejat mengumpulkan kekuatan. Dan lalu, betapapun kuat kabelnya, betapapun teguhnya kabelnya itu mengikatkan kapal ke pantai, kabel itu akan terdelik-delik dan menegang, dan setiap sorot dari kabel itu dibutuhkan untuk menahan kapal itu dengan aman. Tetapi bagaimana jika di sana tidak ada kabel, tidak ada iman yang hidup pada saat itu? Maka tidak bisa tidak, orang itu akan terpisah dari Kristus, meninggalkan pelabuhan di mana ia sudah terletak begitu lama dan terlihat hanyut. Yang ketiga, karena tindakan meninggalkan dari seseorang terhadap Kristus bisa untuk beberapa waktu tidak kelihatan atau tidak terasa. Hanyut adalah suatu kepergian yang tenang, perlahan-lahan, tidak terlihat. Pada saat matahari terbenam, kapal dekat dengan pantai, dan semua aman. Tanpa peringatan, kapal itu masuk ke dalam air pasang, dan terombang-ambing, dan tanpa ada bunyi kecuali riak dari air. Ia dibawa arus ke laut lepas, dan anak buah kapal mungkin tidur selama itu. Begitu juga meninggalkan Kristus bisa sama tidak disengajanya dan sama tenangnya seperti itu. Tindakan merangkak yang tenang, terus-menerus, tak disadari, mengembalikan kita pada kebiasaan-kebiasaan lama.
Itulah bahayanya. Hanyut dari Kristus berarti meninggalkan Kristus tanpa mengetahuinya. Sampai kita mendapatkan diri kita jauh di laut. Dan air pasang yang tak bisa kita lawan membawa kita lebih jauh lagi. Engkau telah melihat orang-orang yang pada suatu saat pernah dekat dengan Kristus. Kelihatannya dekat. Ya. Tetapi sementara mereka tidur secara tak disadari, mereka meluncur pergi. Dan oleh arus keduniawian dibawa ke dalam aliran yang deras dan dihanyutkan makin lama makin cepat. Dan pada waktu mereka bangun, mereka memandang dengan bingung pada keadaan mereka yang tanpa harapan. Dan melipat tangan dan menutup mata dalam keputusasaan untuk loncatan terakhir ke dalam jurang yang kekal. Hanyut itu pelan-pelan, saudara. Setan tidak bodoh ya. Orang yang aktif, kalau dia berkata balik kanan, blok, langsung berlawanan arah. Tidak mungkin. Tidak biasanya dia lakukan cara bodoh seperti itu. Belok sedikit, belok sedikit, belok sedikit. Banyak dikit menjadi banyak, akhirnya belok. Kesesatan dalam gereja selalu terjadi seperti itu. Dan kesesatan dalam diri seseorang juga seperti itu. Dipengaruhi sedikit oleh satu ajaran sesat. Dipengaruhi sedikit lagi. Dipengaruhi sedikit lagi. Dipengaruhi sedikit oleh keduniawian. Dipengaruhi sedikit lagi. Dan seterusnya akhirnya nggak tahu membalik arah sudah. Renungkan saudara, apakah saudara betul-betul mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus? Saudara betul-betul punya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya atau tidak? Betul-betul yakin, percaya bahwa saudara yang berdosa, dia yang memikul hukuman saudara di atas kayu salib. Saudara betul-betul beriman, dan saudara yakin saudara adalah anak Allah. Kalau belum, cepat percaya pada Kristus. Kalau kita beriman, kita bukan hanya diampuni, bukan hanya diselamatkan, kita mendapatkan Roh Kudus yang membimbing kita sampai akhir, dan juga kita menjadi anak Allah. Dan kalau itu sungguh-sungguh anak-anak Allah, kita tidak akan pernah murtad. Mundur bisa tapi tidak bisa mundur sampai terhilang. Poin B. Apakah saat ini saudara tidak sedang perlahan-lahan tanpa saudara sadari hanyut menjauhi Kristus? Mungkin mula-mula saat teduhnya yang bolong-bolong. Lalu pemahaman Alkitabnya sering membolos. Lalu kebaktiannya. Lalu dosa-dosa lama kembali dan terusnya. Jangan biarkan ini sebelum apa yang diceritakan dalam kutipan di atas terjadi pada diri saudara. Dan mengapa bisa saat teduhnya bolong-bolong itu alasannya juga bisa ada. Duniawi misalnya. Terlalu rajin cari duit harus saudara. Tapi terlalu rajin cari duit, sehingga mengabaikan kerohanian atau mengurangi kerohanian, ini membahayakan. Orang apakah tidak boleh senang-senang piknik? Saya sendiri bakal piknik kok. Ya bukan piknik lah ya, jalan-jalan pokoknya pergi Malaysia. Boleh saja, cuma bukan terus-terusan. Kalau itu sampai mengorbankan kerohanian, ini yang membahayakan luar biasa. Orang bekerja tidak masalah, mahasiswa belajar sungguh-sungguh untuk ujian tidak masalah,
bahkan harus. Tapi kalau sampai itu mengalahkan hal-hal rohani, lalu bolos ke gereja untuk belajar, bolos ke gereja untuk bekerja, dan sebagainya, maka ini membahayakan. Sekarang pada saat semua khotbah atau pelajaran direkam, itu justru membuat orang Kristen menjadi makin tidak punya disiplin dalam mengikuti acara-acara itu. Karena toh bisa nonton video dari YouTube kan. Apalagi kalau saya ada makalahnya lagi ya. Tapi renungkan ya, coba renungkan baik-baik ya. Apakah kedua hal itu sama di hadapan Tuhan? Saya tekankan di hadapan Tuhan ya. Memang sama-sama nonton videonya. Tapi yang ini langsung live. Yang ini enggak. Di hadapan Tuhan kira-kira sama atau tidak? Menurut saya itu berbeda. Karena mengapa bisa tidak punya disiplin? Mengapa tidak ikut secara live? Begitulah ya. Karena sesuatu yang terpentingkan daripada ikut secara live. Apapun sesuatu atau seseorang ini lebih penting dari Tuhan dalam diri saudara. Satu hal yang perlu dicamkan adalah Ibrani 2:1-4 itu tidak kelihatannya menunjukkan bahwa orang yang hanyut karena tidak memperhatikan firman ini juga adalah orang yang menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan. Pokoknya jelasnya bukan orang Kristen yang sejati. Sejati bisa hanyut, tapi tidak bisa hanyut sampai betul-betul terhilang total. Kan termasuk pada poin yang terakhir, akibat penyia-nyiaan keselamatan. Kita baca ayat yang ketiga ya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Kalau kita menolak atau mengabaikan Injil, jangan berharap untuk selamat. Karena Injil atau Yesus ini satu-satunya jalan keselamatan. Dan satu-satunya jalan keselamatan saudara tolak atau saudara abaikan, saudara cuekin 100% tanpa kemungkinan terkecil untuk tidak terjadi, saya pasti masuk neraka. Perhatikan pertanyaan, bagaimanakah kita akan luput? Dan Ivy menerjemahkan, how shall we escape? Bagaimana kita akan lolos gitu ya. Pada awal ayat 3. Ini mirip dengan pertanyaan Paulus dalam Roma 2 ayat 3b. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Publik komentar berkata, pertanyaan ditanyakan, bagaimana kita akan luput? Jawabannya harus adalah tidak ada jalan untuk luput. Pokok saudara abaikan kesia-siaan dan saudara hanyut, tidak ada jalan untuk luput. Mengapa kita tidak bisa luput kalau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan? Karena seperti yang tadi sudah saya katakan, Injil atau Yesus adalah satu-satunya obat atau satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 4
14 ayat 6 saya kira saudara semua hafal. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 itu juga menekankan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Kisah 4 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini kalau saya baca konteksnya jelas adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu kita perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak ini Yesus ya, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara punya Yesus, saudara selamat. Saudara punya Yesus, saudara tidak selamat. Jadi karena Injil atau Yesus adalah satu-satunya obat, satu-satunya jalan keselamatan, dan 3 ayat ini luar biasa kuatnya meneguhkan ajaran ini. Sekalipun saya tahu ada orang-orang sangat banyak, nabi-nabi palsu yang termasuk pluralis, yang mempercayai Yesus itu cuma salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Tapi saya berkeras pada Yesus sebagai satu-satunya jalan. Tidak percaya dia sudah selamat, saya tidak percaya dia sudah masuk neraka. Yang menolak ajaran itu adalah nabi palsu. Maka penolakan atau pengabaian terhadap Injil pasti mengakibatkan kebinasaan kekal. Saya berikan ilustrasi pada waktu saya menonton film Titanic, saya lupa Titanic yang mana karena ada beberapa film tentang Titanic. Tentang tenggelamnya kapal Titanic itu, saudara. Ada istri yang tidak mau naik sekoci penyelamat yang terakhir. Dan sekoci yang lain sudah pergi, tinggal satu. Dan dalam penyelamatan seperti itu, karena sekocinya tidak cukup, maka yang dinaikkan dulu perempuan dan anak-anak. Nah, suaminya laki tidak boleh ikut. Dia disuruh ikut, tapi dia setia sama suaminya. Maka dia tidak mau naik sekoci setelah penyelamat, karena suaminya tidak boleh ikut. Karena dia menolak satu-satunya sekoci penyelamat yang ada, maka dia mati. Yesus satu-satunya sekoci penyelamat yang ada. Manusianya sekarang 8 miliar. Sekoci penyelamatnya cuma 1. Dan jelas tidak memuat 8 miliar itu. Terpercaya, maka sudah masuk sekoci penyelamat dan sudah masuk surga. Sudah percaya, secuekin sekoci penyelamat yang cuma satu-satunya dan sudah binasa dan masuk neraka. Yang kedua, yang mengabaikan Taurat saja tidak luput. Apalagi yang mengabaikan Injil. Ayat 4, kita baca ayat 4 saja ya. Karena itu kita harus lebih teliti. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kata-kata karena itu pada awal dari ayat 1
menghubungkan bagian ini dengan bagian sebelumnya. Dalam Ibrani 1 ayat 5-14, penulis surat Ibrani ini menunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat. Sekarang dalam Ibrani 2:1-4 dia menunjukkan, pertama poin A, hukum Taurat dikatakan dengan perantaran malaikat. Ayat 2. Sebetulnya kalau saudara baca perjanjian lama ya, dalam hukum Taurat atau PL itu sendiri tidak ada pernyataan eksplisit tentang hal ini. Hanya dikatakan bahwa Tuhan turun ke Gunung Sinai diiringi ribuan malaikat. Ulangan 33 ayat 2. Tetapi bagaimanapun pernyataan dalam Ibrani 2 ayat 2 tadi didukung oleh Kisah Rasul 7:53 dan Galatia 3 ayat 19. Kita lihat ya. Kisah 7:53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi memang kalau di sini dikatakan hukum Taurat disampaikan oleh malaikat-malaikat. Dari malaikat kepada Musa, lalu Musa baru pada bangsa Israel. Galatia 3:19, kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Lalu poin B, Injil mula-mula diberitakan oleh Kristus. Lalu oleh rasul-rasul disertai mujizat yang meneguhkan kesaksiannya atau menjamin kebenaran Injil itu. Ayat 3 dan 4 kita baca lagi. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi kalau hukum Taurat melalui malaikat, Injil diberitakan oleh Kristus, lalu rasul-rasul. Tapi disertai mujizat yang meneguhkan kesaksiannya atau menjamin kebenaran Injil itu. Karena poin C, pelanggaran Taurat tidak bebas dari hukuman. Kita baca ayat yang kedua. Firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Terjemahan kita tetap berlaku. NASB terbukti tak bisa berubah. NIV mengikat dan tetap berlaku, itu yang sama ya. King James tetap atau tak berubah. RSV berlaku. Jadi terbukti tak berubah ini agak beda. Ini juga beda. Tapi yang NIV dan RSV boleh dikatakan sama dengan terjemahan kita. Dan ayat 2a ini yang menyatakan bahwa firman atau Taurat itu tidak berubah atau tetap berlaku, dibuktikan dengan ayat 2b. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Karena poin D, kalau pelanggaran terhadap Taurat yang disampaikan oleh malaikat itu saja pasti menimbulkan hukuman, lebih-lebih pengabaian terhadap Injil yang disampaikan melalui Kristus. Mengapa pelanggaran terhadap Injil yang mula-mula diberitakan oleh Yesus, lalu oleh rasul-rasul diteguhkan dengan tanda, mujizat, dan sebagainya, akan dihukum lebih berat daripada pelanggaran terhadap Taurat yang dikatakan dengan perantaran malaikat? Perhatikan ya, jawaban yang merahnya. Bukan, karena Injil lebih benar daripada Taurat. Adalah salah sama sekali kalau kita berkata Injil lebih benar daripada Taurat. Karena keduanya berasal dari Tuhan. Keduanya firman Tuhan. Sehingga keduanya adalah benar dan sama benarnya.
Tapi lalu mengapa ada perbedaan hukuman? Perhatikan kata-kata Calvin. Maksud dari seluruhnya adalah bahwa martabat Kristus yang lebih tinggi dari malaikat mengharuskan hormat yang lebih besar terhadap Injil daripada terhadap hukum Taurat. Lebih besar bukan dari Tauratnya tidak dihormati. Tauratnya tetap dihormati, tapi Injilnya lebih dihormati. Karena yang ini disampaikan oleh para malaikat. Malaikat itu apa? Pelayan-pelayan. Tapi ini anak tunggal Allah. Prinsip yang dipakai adalah Lukas 12:48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita bandingkan dengan satu ayat lagi, Matius 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi saudara, ini menggambarkan kota-kota zaman Yesus yang dia banyak ngajar, banyak lakukan mujizat dan sebagainya, tapi tetap tidak bertobat. Dan dia bandingkan dengan kota-kota yang jahat dalam zaman PL, yang tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah melihat Yesus lakukan mujizat dan sebagainya. Sama-sama tidak percaya. Sama-sama masuk neraka. Tapi yang kota-kota zaman Yesus itu dihukum lebih berat. Karena mereka mendapat terang lebih banyak. Kalau diberi terang lebih banyak, dituntut lebih banyak. Itu logis. Ini diberikan terang lebih sedikit. Dituntut lebih sedikit. Tetap dituntut. Tetap dihukum. Tapi lebih ringan. Jadi saudara, Taurat disampaikan oleh malaikat. Hanya melalui malaikat. Tapi Injil oleh Kristus sendiri, lalu rasul-rasul yang disertai tanda atau mujizat meneguhkan kesaksiannya. Semuanya ini secara logika lebih terang dan lebih bisa meyakinkan kita bahwa Injil itu benar dan bahwa Injil itu memang dari Tuhan. Jadi dalam pemberitaan Injil ada lebih banyak terang yang secara teoritis lebih memudahkan kita untuk percaya. Karena adanya terang yang lebih banyak ini, maka berdasarkan Lukas 12 ayat 48b, mungkin lebih baik lagi kalau saudara baca sendiri mulai Lukas 12 ayat 47, maka kalau Injil tetap tidak dipedulikan, hukumannya diperberat. Buat komentari, hak-hak kita yang lebih besar membawa kita pada kewajiban yang lebih besar dengan cara ini. Wahyu yang lebih banyak dibuktikan mempunyai tuntutan yang sangat penting atau berotoritas pada kepercayaan kita. Makin meyakinkan bukti yang menopang suatu kebenaran, makin mengikat kewajiban kita untuk mempercayai kebenaran itu. Kalau saya mendengar dua ajaran dari dua orang pendeta,
Sama-sama Injil, sama-sama Alkitabiah. Tapi yang satu ngajar lebih jelas dari yang lain. Yang satu ngajar secara lebih kuat argumentasinya daripada yang lain. Maka secara logika ini terang yang lebih besar daripada yang ini. Ya juga terang. Bisa mempertobatkan? Bisa. Tetapi secara teoritis ini lebih bisa mempertobatkan. Kalau saudara dengar yang ini tidak bertobat, saya dihukum, tapi hukumannya lebih ringan. Tapi kalau saya mendengar yang ini dan tetap tidak bertobat, hukumannya lebih berat karena dapat terang yang lebih besar. Seharusnya lebih memungkinkan saudara percaya, tetap tidak percaya, membuat saudara dihukum lebih berat. Jadi ini alasan yang benar mengapa yang menolak atau mengabaikan Injil dihukum lebih berat daripada yang melanggar Taurat. Banyak orang berpikir bahwa pada zaman Taurat Allah menekankan kesucian dan keadilannya. Sedangkan pada zaman Injil Allah menekankan kasih-Nya. Ini mungkin benar, tetapi ingat bahwa kalau seseorang tetap tidak bertobat sampai mati pada zaman Injil, maka ia akan dihukum lebih berat daripada orang yang tidak bertobat pada zaman Taurat. Saul tidak bertobat pada zaman Taurat. Masuk neraka, saudara. Hofni Pinehas masuk neraka. Banyak orang-orang bejat masuk neraka. Tapi Yudas sudah dengar Injil. Saya yakin hukumannya jauh lebih berat. Dengar Injil dari Yesusnya sendiri. Lihat mujizat-mujizatnya Yesus yang luar biasa. Melihat kehidupan Yesus yang suci murni. Secara teoritis seharusnya dia lebih memungkinkan untuk percaya dibandingkan Saul, Hofni Pinehas, dan sebagainya orang-orang dalam zaman Perjanjian Lama. Secara sama, saudara, orang yang mendengar lebih banyak Injil dan lebih jelas juga akan dihukum dengan lebih berat daripada orang yang mendengar Injil yang biasa-biasa saja. Kalau kedua-duanya sama-sama tidak percaya. Jadi saudara yang masuk ke gereja saya ini atau mendengar khotbah dari gereja saya ini berbeda dengan gereja-gereja lain sekalipun ada Injil. Tetapi argumentasinya itu kurang dan Injil tidak dibahas dari segala macam sudut. Tapi di gereja ini Injil bukan saja luar biasa banyak, tetapi dari segala macam sudut dan sangat jelas. Dan diberikan argumentasi yang sangat kuat. Kalau saudara sama-sama tidak percaya dengan orang-orang itu, saudara akan mendapatkan hukuman lebih berat lagi. Jadi jelas bahwa menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan mempunyai konsekuensi yang sangat serius. Dan karena itu jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan. Oh, ini masih ada nomor 4 ya, saya lupa, saya pikir tadi nomor 3 sudah terakhir. Nomor 4 sekarang ya. Bagaimana supaya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar? Kalau saudara belum percaya pada Kristus, cepatlah datang dan percaya pada Yesus sebagai juru selamat saudara. Besok mungkin sudah terlambat. Tahu dari mana saudara besok masih hidup? Nanti malam mati bisa. 1 jam lagi kita mati bisa. Jadi yang belum percaya cepat datang dan percaya pada Kristus. Kalau terlambat, saudara menyesal selama-lamanya tanpa ada gunanya. Kalau saudara sudah adalah orang Kristen, jagalah supaya diri saudara tidak hanyut. Dengan cara makin teliti memperhatikan firman. Ayat 1, kan itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar.
supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pulpit Commentary mengatakan, iman adalah satu-satunya kabel yang bisa menambatkan kita kepada Kristus. Tetapi firman Allah mempunyai hubungan dengan iman. Karena itu di mana kitab suci diabaikan, di sana ada bahaya atau risiko hanyut pada tingkat yang tertinggi. Kitab sucinya diabaikan, dia berani ngajar tanpa dasar kitab suci, dan mungkin dia ngajar, dia kira dia punya dasar kitab suci, tapi tidak punya dasar kitab suci. Sebetulnya kalau dia kira dia punya dasar kitab suci, saya tantang debat, kenapa tidak berani? Orang Kristen diwajibkan untuk memberikan apologetika, bertanggung jawab. 1 Petrus 3 ayat 15. Mana Philip Pantofanya? Saya tantang, nggak ada jawaban apapun. Yakobus sabda, saya pernah tantang, tidak ada jawaban apapun. Bambang Nurjana, saya tantang, tidak ada jawaban apapun. Lalu satu lagi orang pemimpin ortodoks itu siapa, saya lupa namanya. Saya tantang. Kalau tidak berani, kenapa tidak berani? Kamu yakin ajaranmu benar atau tidak? Kalau yakin, harusnya yakin itu benar, harusnya berani mempertahankan. Kenapa saya tantang jadi pengecut? Apakah itu berarti saudara tidak yakin akan ajaran saudara sendiri? Kalau tidak yakin, berarti saudara mengajar tanpa dasar kitab suci. Dan firman Allah itu berhubungan dengan iman, saudara. Kalau saudara punya pendeta yang mengajar bukan firman Allah, itu akan berhubungan dengan iman saudara, nanti jadi iman abal-abal. Dan di mana kitab suci diabaikan, saudara akan ikut juga mengabaikan Alkitab. Kalau pendeta sudah mengabaikan Alkitab, saudara akan ikut biasanya. Tapi kalau pendeta saudara meninggikan otoritas Alkitab di atas segala-galanya, saudara biasanya juga akan ketularan sikap itu. Dan kalau kitab suci ditinggikan di atas segala-galanya, bahaya atau risiko hanyut itu sangat-sangat kecil kalau ada. Jadi saudara banyaklah belajar atau membaca firman, baik dari kebaktian, pemahaman Alkitab, saat teduh, makalah, video YouTube, dan sebagainya. Dan jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah juga pelaku firman. Sebagai kesimpulan atau penutup, saya berikan kutipan dari Pulpit Commentary. Lalu bagaimana kita akan luput jika kita mengabaikan keselamatan yang sebesar itu? Bisakah sumber-sumber duniawimu, tidak peduli itu duit, tidak peduli itu pekerjaan, tidak peduli itu orang yang saudara andalkan, bisakah sumber-sumber duniawimu membuka jalan untuk meluputkanmu? Bisakah lenganmu sendiri menyelamatkanmu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Bisakah pendidikan atau ilmu pengetahuan atau filsafat menyelamatkanmu? Hanya ada satu juru selamat dari dosa, yaitu Yesus. Jika kita menerima Dia, kita akan diselamatkan dengan keselamatan yang sebesar itu. Jika kita mengabaikan Dia dan keselamatannya, maka kita akan terhilang. Engkau tidak perlu berjerih payah untuk memastikan kehancuranmu. Pengabaian saja sudah cukup untuk membawamu ke bawah kutukan dan hukuman yang paling mengerikan.
Janganlah menghiraukan tawaran keselamatan dan semua akibat yang menakutkan dari dosa akan menimpa engkau dengan kekerasan yang tidak berbelas kasihan dan tidak dapat diubah. Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Saya berikan catatan kata-kata apakah lenganmu seperti lengan Allah dikutip dari Ayub 40 ayat 4. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, Job 40 ayat 9. Beda ayatnya bisa banyak kalau satu-satunya dalam kitab Ayub. Kalau dalam kitab Mazmur paling banyak bedanya 1 atau 2 penomoran ayat. Tapi dalam kitab Ayub itu penomorannya bisa beda, bahkan pasalnya bisa berbeda. Saya tidak ngerti kenapa. Tapi saudara, kita sudah mendengar firman yang diberitakan dan Injil yang diberitakan. Yesus sudah setengah mati, bukan setengah mati, sungguh-sungguh mati. Menderita dan mati, menyediakan keselamatan yang sebesar itu, bisa mengampuni semua dosa-dosa sebanyak apapun, semua dosa-dosa besar apapun, membebaskan saudara dari neraka begitu mengerikan, dan bukan neraka lalu naik ke tingkat yang rendah, tapi neraka pindah surga. Itu sebabnya keselamatannya begitu besar. Jangan abaikan saudara, dan jangan biarkan diri saudara hanyut. Belajar firman, tinggikan otoritas firman. Jangan ikuti pendeta yang cuma ngedabrus dengan trip to hell-nya, baptisan selamnya, yang dikasih cuma argumentasi sepotong yang sama sekali tidak punya kekuatan. Yang ditantang debat, tidak berani debat. Di fitness center saya itu saudara, saya tanya orang-orang kalau orangnya Kristen, mayoritas saudara kalau saya tanya, kamu dari gereja mana? Kalau tidak Betani ya GMS ini. Nubuat memang harus terjadi. Akhir zaman banyak penyesatan. Tapi jangan saudara yang menggenapi penyesatan nubuat itu. Percaya Kristus, belajar firman Tuhan, jadi pelaku firman, tinggikan otoritasnya di atas segalanya. Maka saudara akan selamat dan tidak pernah dihanyutkan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan bagian Injil. Kami sudah belajar mengapa keselamatan disebut keselamatan yang sebesar itu. Kami bisa belajar bahwa tidak ada dosa yang sebesar apapun, sebanyak apapun yang tidak bisa diampuni asal orang yang percaya. Sebaliknya tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak dihukum kalau orangnya tidak percaya. Kami sudah belajar bahwa banyak orang di bawah Roh Kristus tapi tidak pernah tertambat sungguh-sungguh dan sangat memungkinkan dihanyutkan secara perlahan-lahan tanpa disadari dan terhilang. Tolong kami datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan juga meninggikan otoritas Alkitab setinggi-tingginya. Rajin dan tekun belajar firman Tuhan. Menjadi pelaku bahkan kalau boleh pemberita firman. Supaya jangan kami dihanyutkan. Tapi tetap teguh berpegang kepada Kristus. Atau teguh dipegang oleh Kristus. Sampai kami bertemu muka dengan Engkau.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.